Nisa Seriana dengan NIM 4620250118. Perkenalkan, nama saya Rahel Trisi Gabriela Lamintu dengan NIM 462025-033. Perkenalkan, saya Chelsea Najri Salatin 5 dengan NIM 462025-103. Perkenalkan, nama saya Jessica Edelis Justiani Haning dengan NIM 462025-076. Nah, sekarang yang pertama yaitu ada pengertian sistem persyarafan. Nah, sistem persyarafan adalah sistem koordinasi tubuh yang memiliki fungsi yang pertama yaitu menerima rangsangan, lalu mengelola informasi, menghasilkan respon. Nah, di sistem persyarafan juga memiliki fungsi yang utama yaitu mengatur gerakan tubuh, lalu mengontrol organ tubuh, lalu membantu proses berpikir dan mengingat. Nah, sekarang lanjut ke anatomi sistem persyarafan. Anatomi sistem persyarafan yang pertama itu ada SSP atau sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat yaitu sistem yang mengendali seluruh sistem syaraf, yaitu ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yang ini. Nah, atau medula spinalis. Lalu yang kedua ada sistem syaraf tepi atau SST, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan SSP ke seluruh organ dan anggota tubuh. Nah, yang terdiri dari seluruh jaringan syaraf kranial yang ada di otak. Lalu yang ketiga ada secara fungsional sistem syaraf tepi SST dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf somarik dan sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf somarik sendiri yaitu sistem syaraf yang dapat kita sadari. Nah, sistem syaraf yang dapat kita sadari yaitu seperti berjalan, lalu berkedip, makan. Nah, sedangkan sistem syaraf otonom yaitu seperti hal yang tidak dapat kita sadari, yaitu seperti sistem pencernaan. Nah, sistem syaraf otonom yaitu sistem syaraf yang tidak dapat kita sadari, yaitu sistem syaraf yang ada di sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Nah, yang keempat yaitu struktur utama sel neutron. Struktur sel utama neutron yaitu ada tiga, yaitu dendrit, badan sel atau soma, lalu akson atau neurit. Nah, dendrit sendiri itu serabut pendek yang bercabang. Lalu badan sel atau soma yaitu bagian utama neuron yang mengandung inti sel atau nukleus. Nah, akson sendiri yaitu serabut panjang yang mengirim impuls sinyal. Sistem syaraf neuron tadi kan ada tiga, yaitu ada akson itu yang ini, lalu ada dendrit itu cabang-cabang kecil, lalu ada badan sel, yaitu badan sel itu yang di sini yang berisi nukleus. Tadi kan sudah dijelaskan tentang akson. Nah, akson itu ada dukungannya juga. Nah, akson itu ada dukungannya ada tiga, yaitu cerubomelin, lalu nodus regivor, dan sel Schwann atau sel pembantu. Nah, cerubomelin itu isinya lemak dan protein yang dimana kegunaannya untuk mempercepat jalannya transmisi impuls listrik ke seluruh tubuh. Sedangkan nodus regivor yaitu sekat atau celah sebagai tempat terjadinya pertukaran ion atau sebagai lompatan myelin agar melancarkan jalannya transmisi impuls listrik ke seluruh tubuh juga. Dan sel Schwann atau sel pembantu itu lapisan pembungkus yang panjang yang di sepanjang akson-akson itu untuk melindungi akson-akson tersebut. Seterusnya ada fisiologi sistem persyarafan, yang dimana fungsi utama dari sistem persyarafan itu ada fungsi sensori, yang dimana menerima rangsangan dari lingkungan internal dan eksternal melalui organ indera. Contohnya itu seperti ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lalu hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap rasa, dan terakhir ada kulit untuk meraba atau merasakan suhu dan nyeri. Nah, yang kedua itu ada fungsi integrasi, yang dimana mengelola dan menyimpan informasi di otak serta sumsum tulang belakang yang menentukan respon yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada fungsi motorik, yang dimana mengirim perintah ke otot kelenjar yang menghasilkan gerakan dan respon tubuh. Nah, otot kelenjar itu di bagian sini.
Nah, contohnya itu seperti saat kita menyentuh benda panas atau terkena air panas. Nah, otomatis itu kan tangan kita bergerak. Nah, itu yang dinamakan respon tubuh. Nah, selanjutnya itu ada alur kerja sistem saraf, yang dimana ada rangsangan, lalu ada sensorik yang diterima oleh organ indera seperti kulit. Nah, seterusnya ada integrasi yang dimana diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah. Nah, yang keempat ada motorik, perintah dikirim ke otot atau kelenjar. Yang terakhir itu respon atau tangan ditarik. Nah, selanjutnya ada peran sistem saraf, yang dimana peran sistem saraf ini yang pertama yaitu mengawasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Nah, sistem saraf ini terus memantau perubahan di luar tubuh atau suhu, cahaya, suara, dan lain-lain yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada menafsirkan informasi sensorik atau integrasi, yang dimana semua informasi ditafsirkan oleh otak sehingga mengetahui apa yang terjadi. Jadi semua informasi yang kita dapat itu ditafsirkan itu di otak dulu, sehingga apa yang kita ketahui itu mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga ada menghasilkan respon melalui otot kelenjar. Nah, setelah otot ini mengirimkan perintah lalu pindah ke otot atau kelenjar agar tubuh dapat merespon. Nah, selanjutnya ada menjadi pusat aktivitas mental, yang dimana di otak kita ini penuh kesadaran, berpikir, dan menyimpan memori. Nah, otak ini juga berperan sebagai pusat kesadaran atau cara kita berpikir dan menyimpan memori. Nah, selanjutnya ada menjaga homeostatis tubuh, yang dimana sistem saraf bekerja sama dengan sistem lain untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil, yaitu contohnya suhu, tekanan darah, denyut jantung kita, terus pernapasan, dan lain. Oke, selanjutnya ada klasifikasi struktural sistem saraf. Yang pertama yaitu klasifikasi struktur sistem saraf ini berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, yang pertama itu ada sistem saraf pusat atau SSP, yang dimana yang di sebelah kiri, yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Semua informasi yang masuk di otak ini diproseslah di dalam sini. Nah, lalu dari ujung sini sumsum tulang belakang ini sampai di ujung sumsum tulang belakang ini berfungsi menghantarkan impuls antara otak dan seluruh tubuh serta berperan pada gerakan refleks. Nah, fungsinya juga itu yaitu mengendali dan integrasi informasi. Jadi secara umum sistem saraf pusat ini berfungsi mengendalikan tubuh dan mengelola seluruh tubuh saat informasi yang diterima. Oke, yang kedua ada sistem saraf perifer atau SSP atau periferal, yang dimana dari lengan sini sampai kaki. Saraf perifer terdiri dari seluruh saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bagian kaki sini yaitu saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dan seluruh organ tubuh. Nah, jadi tugasnya adalah sistem saraf ini membawa informasi dari tubuh menuju otak dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi fungsional sistem saraf, yang dimana yang pertama tadi ada klasifikasi struktural sistem saraf, itu yang sebelah kiri. Yang kedua itu yang klasifikasi fungsional itu yang sebelah kanan. Selanjutnya ada saraf sensorik atau aferen, yang dimana ada mata ini. Rangsangan itu tersebut akan dikirim menuju otak untuk diproses. Nah, selanjutnya ada sensorik somatik, yang dimana ada kulit dan dengan patom. Nah, ini lengan. Ya. Sedangkan sensorik visceral itu berasal dari organ-organ dalam. Misalnya saat lambung terasa lapar atau jantung berdetak lebih cepat. Lalu ada saraf motorik atau eferen, yang dimana di dalam otak ini setelah informasi diproses oleh otak, perintah akan dikirimkan melalui saraf motorik atau eferen. Ulangan menunjukkan. Sistem saraf somatik ini mengendalikan gerakan yang kita sadari atau gerakan volunter. Nah,
tangan. Ini saat kita gerakan. Nah, sedangkan sistem saraf otonom ini mengatur gerakan yang kita tidak sadari, seperti dada dan jantung. Itu yang kita tidak sadari. Misalnya, jantung itu adalah detak jantung. Nah, paru-paru ada pernapasan. Baik, kita masuk dalam konsep biolistrik dalam tubuh manusia. Pengertian biolistrik tersendiri itu adalah muatan dan atau arus listrik alami yang terdapat dalam sel dan jaringan tubuh manusia. Definisinya seperti fenomena listrik alami pada sel atau organisme hidup dalam tubuh kita. Karakteristiknya itu arusnya lemah, tegangannya milivolt atau mF. Terus perannya itu komunikasi antar sel, dasar berpikir, gerak, dan detak jantung. Bagi dasar terjadi biolistriknya itu, muatan listrik sel, membran sel memisahkan muatan dalam sel cenderung negatif saat istirahat. Peran ion Na plusnya itu di luar, terus K plusnya itu di dalam. Cl negatifnya itu protein negatif bergerak melalui saluran membran selektif permeabel dan menciptakan arus. Terjadi biolistrik tersendiri itu adalah muatan listrik sel membran yang memisahkan muatan dalam sel cenderung negatif saat istirahat. Peran ionnya itu ada Na plus itu terjadi di luar, terus K plus itu terjadi di dalam. Terus ada Cl negatif atau protein negatif itu bergerak melalui saluran membran selektif permeabel menciptakan arus listrik. Pompa ion atau NK-POM itu menjaga keseimbangan ion dan potensial negatif dalam sel, mengeluarkan 3 Na+, memasukkan 2 K+, menggunakan ATP. Potensial member itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada potensial istirahat, yang dimana sel tidak aktif, dalam sel sekitar minus 70 hingga minus 90 milivolt negatif, siap menerima rangsangan. Dan yang kedua ada potensial aksi, di mana perubahan cepat muatan membran akibat rangsangan. Dan yang ketiga ada depolarisasi, yang dimana Na plus masuk dalam sel jadi positif. Dan yang keempat ada repolarisasi atau K plus itu keluar dalam sel kembali ke negatif. Dan yang paling terakhir itu ada hiperpolarisasi, yang dimana muatan sedikit terlalu negatif sebelum normal. Selanjutnya ada mekanisme penghantaran sinyal, yang dimana di dalam sel sinyal listrik merambat sepanjang saraf atau akson, sebab pada saraf bermielin atau melompat. Di antar sel atau sinapsis, sinyal listrik diubah menjadi zat kimia atau neurotransmitter untuk menyeberang celah, lalu diubah kembali dari jadi listrik dan di sel berikutnya. Yang terakhir itu ada peran biolistrik pada organ, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf merupakan pusat komunikasi yang mengatur sensasi, berpikir, ingatan, dan gerak. Dan yang kedua ada otot jantung, yang dimana otot jantung otomatis menghasilkan impuls listrik untuk detak jantung teratur. Dan yang ketiga ada otot rangka dan polos. Otot rangka dan polos ini memicu kontraksi seperti gerak tubuh atau pencernaan. Dan yang terakhir ada sistem indera, yang dimana sistem indera ini mengubah energi luar seperti cahaya, suara, atau kimia menjadi sinyal listrik untuk otak. Nah, selanjutnya ada sistem persyarafan dan biolistrik. Yang pertama, sistem saraf menerima, mengolah, dan merespon rangsangan. Yang kedua, biolistrik terjadi karena pergerakan ion. Yang ketiga, rangsangan menghasilkan impuls listrik atau potensial aksi. Yang keempat, impuls dihantarkan ke otak atau sumsum tulang belakang, lalu ke organ target. Yang kelima, berperan dalam gerak, berpikir, merasakan, bernafas, dan kerja jantung. Nah, jadi di sini yang terakhir ada kesimpulan. Jadi sistem persyarafan ini berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan melalui fungsi sensorik, integrasi, motorik, dan sistem ini terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer yang bekerja sama mengatur aktivitas tubuh kita. Nah, jaringan saraf ini tersusun atas neuron sebagai penghantar impuls dan neuroglia sebagai sel pendukung. Nah, jadi kerjasama kedua ini kemungkinan tubuh merespon
rangsangan dengan cepat. Nah, ini menjaga keseimbangan homeostatis tubuh. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.